Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar RRI dan juga kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Kembali pada suasana petang hari ini, kita bersua lewat acara dialog interaktif Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis 1445 Hijriah 2024 Masehi. Dan pendengar, siaran ini disiarkan langsung melalui live streaming channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis dan RRI Pro 1 Bengkalis di 90,6 MHz. Pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, tentunya suasana petang hari ini kita akan memasuki petang yang ke-27 Ramadan ya. Dan malam ini merupakan malam 27 Rikur. Istilahnya kalau Bengkalis itu akan dilaksanakan tentunya pelaksanaan pemasangan colok secara serentak di beberapa lokasi, tentunya di wilayah Kabupaten Bengkalis. Nah, baik para pendengar, di suasana hari ini tentunya puasa Ramadan di 1445 Hijriah ini memang hari ini terasa panas ya, cuaca panas meskipun tadi sempat diguyur hujan, namun kondisi panas ini tentunya membuat cobaan yang luar biasa bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, baik pendengar, untuk petang hari ini ada keistimewaan saya ya. Saya beristimewa juga nih, ada istimewanya saya hadir di sini bersama Ustadz kita pada petang hari ini. Mana-mana kita jumpa ya. Dia ya kadang-kadang lagi mojok di pinggir jalan juga ketemu nih sama Ustadz satu ini ya. Ustadz kondang ini istilahnya. Istilahnya lagi yaitu Ustadz yang sering bergaul dengan yang muda-muda ini ya. Ustadz gaul gitu ya. Baik, saya perkenalkan saja mungkin bagi pendengar dan juga bagi pemirsa yang hadir bersama saya bersama petang hari ini Ustadz Ahmad Sabri Afandi Esos. Beliau ini merupakan Ketua Perkumpulan Mubalik Bengkalis atau PMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz di suasana petang hari ini? Sehat. Sehat ya? Sehat gitulah Bang Iqbal. Iya, saya lihat memang sehat nih. Tapi jangan sampai sahur di pinggir jalan lagi Ustadz. Dan Iya. pendengar, pada petang hari ini saya bersama Ustadz Ahmad Sabri ini akan berbincang tentang zakat dalam Islam. Ya, urgensi ini artinya sangat perlu sekali ya, urgen gitu ya. Kemudian apa tujuannya? Nah, ini ada 3 persoalannya di sini Ustadz. Zakat dalam Islam. Kemudian ada urgensinya di sini, kemudian apa tujuannya juga. Nah, kalau kita berbicara tentang urgennya zakat ini dalam Islam. Nah, mungkin Ustadz bisa jelaskan sedikit tentang uraiannya? Silakan. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil baitihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, saudara, sahabat ya, di mana saja berada, baik yang mendengar radio RRI serta yang langsung menyaksikan ya secara live streaming pada petang hari yang berbahagia ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bang Iqbal ya. Ini menarik sekali ya tentang zakat ini. Rukun Islam yang harus kita tunaikan itu adalah salah satunya zakat. Ya. Nah, apa itu zakat? Zakat itu secara bahasa ialah ya, membersihkan atau mensucikan. Zakat secara syariat ialah mengeluarkan ya, harta yang telah dititipkan sebahagian kepada kita. Ya, ketika sampai haul dan nisabnya. Dan zakat ini adalah suatu yang sangat penting ya. Dia adalah menjadi bagian rukun dalam Islam. Rukun yang ketiga dalam Islam itu yaitu zakat. Ini dalam hadis Sahih Bukhari Muslim sebagaimana Nabi SAW bersabda,
Ya, buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu tegak di atas 5 perkara. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, dan yang ketiga ini zakat. Ya kan? Nah, begitu pentingnya posisi zakat ini dalam Islam. Jadi oleh karena itu, ya, dalam Al-Quran itu memang Allah selalu menggandengkan, ya, perintah ketika disuruh perintah mendirikan sholat, digandeng dengan perintah menunaikan zakat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanding ada sekitar 28 tempat dalam Al-Qur'an itu, ya, menunjukkan berapa tinggi penting atau tingginya kedudukan zakat ini dalam Islam. Kemudian penyebutan kata salat dan banyak ayat dalam Al-Qur'an itu terkadang disandingkan dengan iman, terkadang juga disandingkan dengan zakat, terkadang juga tiga-tiganya digandingkan dengan amal soleh. Apa artinya? Iman merupakan perbuatan hati, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Jadi amal pertama yang dituntut Allah nanti di akhirat kita di sidang itu Bang Iqbal pertama kali, yakni solat yang merupakan ibadah badaniyah. Kemudian zakat yang merupakan ibadah harta. Oleh karena itu, ya, setelah ajakan iman didahului ajaran solat, kemudian, ya, diajak berzakat sebelum rukun Islam yang lainnya. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az radhiyallahu anhu ke Yaman. Beliau bersabda, sesungguhnya kata Rasulullah, kamu akan datang kepada suatu kaum dan ahli kitab, maka ajaklah mereka itu bersahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan apabila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka itu, mereka diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Dan apabila mereka mematuhi ajakanmu itu, kata Rasulullah, katakan kepada mereka bahwa mewajibkan kepada mereka bersedekah, yakni dengan mengambil, ya, bersedekah atau berzakat dari orang-orang yang kaya di antara mereka itu. Hadis Bukhari Muslim. Nah, begitu pentingnya, ya, sehingga sholat dan zakat itu selalu digandengkan Allah dalam Al-Quran. Jadi hadirin Bang Iqbal, ini juga yang menjadi bahwa zakat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam dan selalu, ya, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Ya. Ya, oke. Sebagaimana kita ketahui, mungkin zakat yang merupakan memang satu urgensinya dalam Islam. Ya. Kemudian zakat ini juga diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat, juga kaum fakir, ya, fakir miskin, ya. Jadi ini mungkin salah satu penyebab urgennya atau pentingnya zakat di dalam Islam ini. Nah, juga mungkin pendengar, kalau kita melihat dari tujuan utama zakat dalam Islam ini adalah untuk membantu fakir miskin, kemudian juga untuk kaum duafa yang membutuhkan. Nah, kalau pandangan Ustadz sendiri, untuk saat ini zakat yang dikelola khususnya Kabupaten Bengkalis ini, apakah ini sudah mulai mendapat sasaran yang disampaikan seperti urgennya zakat ini? Ya, terima kasih Bang Iqbal. Jadi di sini saya ada mencatat 6 tujuan zakat. Ya. Tujuan daripada zakat itu sendiri. Ya, yang pertama itu membuktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menjalankan perintah zakat tadi. Yang kedua mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, ya, mensucikan orang yang menunaikan zakat itu dari dosa-dosa. Yang keempat, membersihkan orang yang menunaikan zakat itu dari sifat bakhil dan tamak. Yang kelima, ya, menghibur dan membantu orang miskin tadi. Ya. Jadi saya kira, ya, tujuan daripada zakat itu salah satunya ialah membantu atau menghibur, ya, orang miskin. Ini juga yang disebut oleh Imam Al-Qassani rahimahullah ta'ala, membayar zakat termasuk bantuan kepada orang-orang yang lemah dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan.
zakat membuat orang yang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat ya apa yang telah dilakukan oleh Basnas Kabupaten Bengkalis pada hari ini itu Bang Iqbal, kita bisa mengecek data-datanya ya. Berapa banyak ya rumah-rumah layak huni telah dibangun, berapa banyak usaha-usaha UMKM yang telah diberi bantuan, ya, berapa banyak mungkin kaum-kaum duafa yang telah disalurkan baik itu secara konsumtif per bulan maupun secara tunai langsung. Betul. Ya. Dan ini adalah salah satu tujuan tadi ya, membantu. Ya, banyak sekali selain membantu fakir miskin juga ada menyekolahkan anak yatim ya, yang dimana kurang mampu dan sebagainya. Ini kan adalah menjadi pondasi dalam Islam itu bagaimana orang-orang yang miskin, yang kurang mampu tadi bisa merasakan juga. Ya, inilah hikmah yang didapatkan antara orang yang berzakat maupun orang yang menerima zakat. Ya. Ya. Orang yang memberi zakat itu dia disebut dalam Quran surah Ali Imran tadi, ya, di mana ambillah zakat dari mereka itu guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ya, menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Jadi saya kira Bang Iqbal, kita terus mensyiarkan bahwa zakat ini adalah suatu yang sangat penting sekali dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ya, itu jelas. Nah, baik para pemirsa, perbincangan kami, obrolan kami terkait dengan zakatnya dalam Islam ini, urgensinya dan tujuannya akan kembali kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Sore hari ini kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis dari Masjid Agung Istiqomah lewat acara dialog interaktif. Tentunya dalam nuansa Ramadan 1445 Hijriah bersama Radio Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Basnas Kabupaten Bengkalis. Dan suasana petang hari ini perbincangan kami terkait dengan zakat dalam Islam, urgensi dan tujuannya bersama Ustadz Ahmad Sabli Afandi Esos, Ketua Perkumpulan Mubalik Bengkalis atau PMB.
Baik pendengar, kita langsung saja kembali berbincang. Tadi kita sudah berbicara terkait masalah pentingnya zakat, kemudian apa tujuannya zakat ini, dari mana dana zakatnya sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan Basnas Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 ya ini juga sudah mencapai melebihi target mereka. Luar biasa. Saya juga melihat Basnas berusaha, berupaya untuk mengumpulkan zakat ini sebanyak mungkin. Ternyata memang berhasil. Nah, mungkin kalau Ustadz sendiri melihat sebenarnya dari zakat-zakat yang terkumpulkan ini, nah ini kan sudah ada yang dibagikan, sudah ada kaum layak huninya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ada masyarakat sendiri yang langsung ingin berzakat, sebaiknya seperti apa? Ke Basnas kah atau bisa menyalurkan langsung keinginannya? Oke. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Basnas pada hari ini itu sudah sesuai dengan undang-undang ya, sudah sesuai dengan aturan dan segala macam. Dan saya juga mengajak bahwa zakat adalah suatu yang sangat penting dalam Islam dan mempunyai kedudukan tinggi. Marilah ya kita keluarkan sebahagian harta yang telah dititipkan Allah itu untuk kita zakati. Dan tentunya ya zakat yang baik yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu memang berzakat itu di badan amil zakat. Ya. Sekarang ini badan amil zakat itu yaitu di Basnas. Ya. Dan yang paling aman itu ialah berzakatnya di Basnas. Di Basnas. Di Basnas. Ya, betul. Dan di situ sudah ada ketentuan-ketentuan Bang Iqbal. Ya, sudah ada ketentuan-ketentuan berapa yang dikeluarkan ketika gajinya sekian, pendapatan sekian ya, sudah ditentukan. Dan saya kira dengan berzakat di Basnas itu Bang Iqbal lebih efektif, lebih pas, lebih pas, jalurnya. lebih Jalurnya efektif, pas. lebih sangat baik sekali. Karena apa? Karena sekarang ini program-program yang dilakukan oleh Basnas itu semuanya memang sangat sesuai dengan tujuan tadi, tujuan yang saya sebutkan tadi itu. Ya, tujuan daripada zakat itu sendiri. Ya, baik. Ini Pak Ustadz, ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum Ustadz, saya Bambang dari Bengkalis mau bertanya, apakah jika ada perbedaan agama, bolehkah membantu mereka yang di luar agama Islam tapi mereka masuk dalam kategori asnaf zakat? Nah itu pertanyaan yang pertama dari Bambang. Kemudian pertanyaan, ya ini maksudnya dia ini bukan non muslim ya, non muslim, apakah dia juga berhak tapi dia masuk ke dalam asnaf itu? Jadi apakah dia juga berhak menerima zakat atau tidak? Nah ini mungkin. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Liza, fakir dan miskin merupakan asnaf zakat. Lalu apa perbedaan fakir dan miskin? Itu aja mungkin, dua pertanyaan dulu. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Iqbal. Jadi memang syarat menerima zakat itu memang pertama harus Islam, ya kan? Memang harus orang Islam. Memang zakat itu diperuntukkan sesungguhnya adalah untuk orang Islam. Nah, tetapi ya bagaimana kejadiannya ketika di suatu tempat itu atau suatu kampung, suatu kota ya, memang tidak ada lagi orang Islam yang menjadi asnaf tadi. Tidak ada fakir miskin, tidak ada orang miskin, semua tidak ada. Boleh. Ya, kita membantu orang yang tidak Islam. Iya. Tetapi memang sesungguhnya ya yang diutamakan syarat untuk muzaki itu mustahik. Mustahik itu orang yang menerima zakat, muzaki orang yang mengeluarkan zakat. Nah, syarat mustahik itu adalah salah satunya Islam. Baru setelah Islam itu digolongkan lagi ya, dia itu termasuk tidak di dalam asnaf. Yeah. Asnaf itu adalah golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat itu. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah itu ya, fakir miskin ya, orang miskin, anak termasuk fisabilillah ya kan, kaum
Di situ orang yang berhutang ya ada 8 asnaf di situ. Nah, saya kira, apakah boleh zakat diperuntukkan kepada orang yang tidak Islam? Ini ada mengutip juga pendapat ya, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ketika memang dalam suatu tempat itu tidak ada lagi orang Islam yang miskin ya, yang berhak, boleh memberi bantuan kepada orang non Islam, orang non Muslim. Itu namanya tetap zakat ya. Tetap namanya pemberian sedekah ya, bukan zakat. Sedekah, ya. Karena zakat itu kan khusus untuk Islam. Artinya memang membantu lah, ya kan, saling peduli ya sesama manusia. Belum hubungan sama manusia gitu kan. Yang kedua tadi pertanyaannya. Yang kedua ini terkait dengan fakir dan miskin ini ya. Iya. Jadi ada yang namanya fakir dan miskin merupakan asnaf zakat gitu ya. Lalu apa perbedaan fakir dan miskin? Jadi ada fakir, kemudian ada miskin. Iya. Nah ini mungkin bisa kita sedikit beri gambaran dulu. Memang fakir dan miskin ini ya adalah salah satu orang yang didahulukan zakat. Dalam membagi zakat itu adalah orang yang fakir. Ya, artinya orang yang fakir itu lebih didahulukan, wal fuqara itu kan, wal masakin. Bahkan orang miskin itu kan kedua. Ya, yang pertama itu fakir. Fakir itu ya memang dia tidak mempunyai penghasilan. Bahkan memang penghasilannya hanya cukup bekerja sekali, makan sekali. Tapi kalau miskin artinya mungkin masih ada lagi penghasilan yang lain gitu kan. Ya mungkin dari pandangan kita mungkin ini masalah fakir dan miskin ini kemarin juga pernah kita dengarkan juga. Fakir ini penghasilannya itu satu hari itu seseorang itu hanya 10.000 sekian ratus rupiah. Untuk fakir. Untuk fakir gitu ya. Istilahnya itu. Kalau miskinnya itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, emang tidak cukup ya. Ya. Pengeluarannya lebih besar dari penghasilannya. Pendapatannya kecil. Ya. Tapi mereka berhak ini ya menerima. Berhak. Miskin tidak berhak menerima. Cuma kalau saya melihat ya ada kebijakan bagaimana membagikan zakat. Ya. Memang tidak boleh bukan tidak boleh, tapi lebih diafdolkan pembagian terhadap fakir miskin itu dilebihkan jumlah nominalnya tuh Bang Iqbal. Nah, daripada yang miskin tadi. Artinya kalau contoh pembagian zakat fitrah itu, kalau fakir miskin mendapat 500, yang miskin itu mungkin 3,5 itu mendapatkan. Ya fakir miskin itu tadi kalau nominal pendapatannya Ibu memang 10.000 satu hari gitu Bang Iqbal ya. Iya 10.000 minimal 10.700 kalau nggak salah itu ya. Kategori Basnas itu ya, kan ada ketentuan ya. Kemarin juga dari pemerintah mengatakan bahwa Kabupaten Bengkalis ini ekstrimnya kemiskinan ekstrim itu 0 ya. Artinya di Bengkalis tidak ada lagi yang punya penghasilan di bawah di 10.700-an rupiah itu per hari. Berarti sudah ada di atas itu semua. Sudah hampir kategorinya kemasuk ke miskin. Miskin gitu. Ya. Nah, jadi yang fakirnya mungkin 0 di Bengkalis. Gitu. Oke, saya kira itu Bang Iqbal. Dan saya kira yang sangat berhak itu menerima, bahkan lebih dilebihkan ya. Dari asnaf yang lain itu memang fakir miskin. Karena tadi sesuai penghasilannya memang sangat minim sekali kan dibandingkan yang miskin tadi. Ya, jadi betul. Perbedaan pendapatan aja mungkin nominal angka duitnya 10.000 banding 50.000. Fakir miskin mungkin 10.000 cuma itu kan mendapatkan satu hari, sedangkan miskin tadi kebutuhannya besar, pendapatannya kecil. Jadi mungkin dia punya penghasilan cuma 400.000 rupiah satu bulan ya. Tapi kemudian dia tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan yang dia butuhkan misalnya 800.000 rupiah per bulannya. Jadi ini memang agak sulit sedikit ini rentannya di situ ya Ustaz. Oke, baik para pemirsa, nampaknya kita break dulu sejenak sebelum kita ambil kesimpulan dari pembincangan kita pada suasana petang hari ini. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile.
Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran? Bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya. Para pemirsa, kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis dari Masjid Agung Istiqomah dalam dialog interaktif Ramadan 1445 Hijriah bersama RRI dan Basnas Kabupaten Bengkalis. Dan pada petang hari ini kembali bersama Ustadz Ahmad Sabdi Afandi selaku Ketua Perkumpulan Mubalik Kabupaten Bengkalis, ya Bengkalis maksudnya PMB. Kemudian lewat tema zakat dalam Islam, urgensi dan tujuannya. Nah, baik pendengar, di penghujung perjumpaan kita pada petang hari ini, ya kita minta mungkin Ustadz bisa menyampaikan ajakan dan kesimpulannya tentang pembicaraan kita pada suasana petang hari ini. Silakan Ustadz. Baik, hadirin Bapak Ibu, para saudara sahabat dimanapun saja berada. Jadi salah satu tujuan daripada zakat itu, ini saya ambil salah satunya ialah pertumbuhan harta yang dizakati. Ya. Telah diketahui bersama bahwa zakat dalam bahasa Arab itu adalah pertumbuhan. Ya. Kemudian syariat telah menetapkan makna itu dengan menetapkan pada kewajiban zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya Allah menghilangkan keberkahan, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah atau zakat. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kufur lagi bergelimang dosa. Dan juga dalam firman-Nya, barang siapa saja, ya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan Nabi SAW juga bersabda, tidak ada suatu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali ada dua malaikat turun. Salah satunya dari keduanya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang-orang yang berimpak atau berzakat dan bersedekah. Sedangkan yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Jadi di kesempatan 26 Ramadan ini saya mengajak, ya, marilah kita melihat zakat ini adalah suatu perintah Allah yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Al-Quranul Karim. Dan zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja di bulan Ramadan, tapi zakat itu ialah berzakat, zakat mal, zakat profesi dan sebagainya, zakat perdagangan, zakat peternakan segala macam. Ya, ini yang saya takuti ialah
kita hanya memahami zakat itu hanya sepele dan zakat fitrah, padahal tidak. Nah, jadi janganlah sampai kita mengambil hak orang lain dengan tidak mengeluarkan zakat. Maka itu sangat berbahaya sekali nanti ketimbangan kita di akhirat. Jadi mari kesempatan terakhir Bang Iqbal, saya mengajak lagi, keluarkanlah zakat dan berzakatlah di Basnas Kabupaten Bengkalis. Insya Allah aman secara NKRI, aman secara syar'i, dan aman secara apa lagi? Secara hukum. Kalau secara hukumnya juga Secara aman, hukumnya aman, gitu. aman insya Allah. Mari ya, sekali lagi berzakatlah dan berzakatnya di Basnas Kabupaten Bengkalis. Ya, baik para pemirsa, itu tadi diinformasikan terkait dengan zakat ya, dan juga himbauan tentang berzakat ini bukan hanya zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu artinya zakat yang sebentar lagi akan kita keluarkan ini ya, itu setelah sebelum masuknya 1 Syawal ya, sebelum Syawal. Nah ini akan segera dibayar. Nah ini wajib. Kemudian yang paling urgennya lagi zakat mal. Zakat mal ini yang sering terlupakan oleh kita kan. Dia ada dalam bentuk menyimpan uang kah, benda bergerak kah, semuanya sudah ada aturannya. Ya. Nah itu dia. Ya mungkin Ustadz terima kasih atas Ya. perbincangan kita petang hari ini, karena Oke. hari ini kita juga berbuka puasa pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Nah mungkin Ustadz terima kasih atas kehadirannya di Masjid Agung Istiqomah, dan kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara pendengar dan juga saudara pemirsa, merangkaian kegiatan suasana menjelang berbuka puasa pukul 18:21 kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Iskandar SBDI. Kepada Iskandar kita persilakan untuk mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل.
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. Saudara pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun saat Anda berada, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Khori Iskandar SPDI. Baik pendengar dan juga para kaum muslimin muslimat di Masjid Agung Istiqomah ini, waktu berbuka puasa pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Dan saudara segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia dan juga kru dari Basnas dari Masjid Agung Istiqomah mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Kami akhiri informasi dan menunggu berbuka puasa. Iqbal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.